biasanya kita melakukan SLC dengan Bapak Ibu melihat penjelasan portofolio dan rapor gitu ya. Tapi hari ini ada perbedaan Bapak Ibu di mana mereka akan menampilkan presentasi hasil pembelajaran mereka, khususnya salah satu pembelajaran bahasa Indonesia yaitu mini skripsi. Jadi mereka akan melakukan sebuah sidang yang mempresentasikan hasil mini skripsi mereka, kemudian akan ada kegiatan tanya jawab, dan nanti mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi, memberikan pertanyaan boleh, dan juga nanti mungkin ada apresiasi dari Bapak Ibu juga sangat diharapkan gitu ya kalau memang ada. Nah sebelum kita mulai, kita akan buka dalam doa. Bapak Ibu, saya akan pimpin kita di dalam doa ya. Mari kita tenangkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa kembali berkumpul, bertemu, untuk melaksanakan kegiatan SLC kami hari ini Bapak. Biarlah senantiasa di sepanjang kami memulai pagi hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai setiap kami, baik itu siswa-siswa kami maupun orang tua yang hadir, dan juga guru-guru yang in charge di tempat ini Bapak, sehingga setiap rangkaian kegiatan SLC hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap kami Bapak, mampukan kami mulai dari kegiatan sidang, mini skripsi, kemudian portofolio dan rapor, biarlah senantiasa tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami, biarlah Tuhan dapat terus menjaga dan memelihara setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jangan lupa presentasinya 10 menit, 5 menit tanya jawab ya. Nanti misalkan hitungan ketiga silakan kamu bisa mulai ya. Sudah siap? Noki, Ryan, Paris, dan Aurel? Siap. Ya, siap. Ya, kita mulai dari sekarang. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama kepada Miss Mega sebagai guru bahasa Indonesia kami, dan juga Miss Angel sebagai guru pembimbing kami. Saya juga berterima kasih, kami berterima kasih kepada orang tua yang sudah hadir bersama teman kami di sini dengan topik kami pengaruh jarak domisili siswa di atas 10 km terhadap keterlambatan siswa di Raja Bangka. Bersama dengan saya Rahmat Fokus Jaya. Saya Pastor Tania dari kelas 11A. Saya Arana Faris Kalian Aldi dari kelas 11A. Saya Raya Budi Putra dari kelas 11A. Saya juga dari kelas 11A. Pertama kita langsung masuk ke bab 1 pendahuluan. Oke, jadi di latar belakang di bab 1 pendahuluan kita akan membahas yang pertama itu adalah tentang urgensi masalahnya. Kenapa sih kami ingin sekali membahas topik ini? Karena urgensi penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab apa yang membuat siswa-siswi sekolah Dian Harapan Bangka, terkhususnya itu di SMA, sering terlambat. Dan kami juga ingin mencari tahu mengenai solusinya yang efektif untuk menguranginya. Lalu sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dan juga meningkatkan prestasi siswanya yang ada di sekolah. Lalu kita akan masuk ke poin kedua, yaitu membahas tentang peraturan sekolah yang ada di SDH Bangka. Nah, peraturannya itu adalah ketika siswa datang terlambat, itu ada di ketentuan jamnya. Yang SMA itu pukul 7.30 dan untuk yang SMP adalah pukul 7. Jika peraturan itu dilanggar, maka siswa akan dikenakan sanksi yang bertingkat. Contohnya, jika telat 1 hingga 3 kali, maka siswa akan dikenakan sanksi berdiri 15 menit dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke kelas hingga jam devosi pun berakhir. Lalu yang kedua, jika siswa terlambat lebih dari 3 kali, maka siswa akan dikenakan sanksi yang bertingkat dan juga yang lebih parah, yaitu berupa surat peringatan, pemanggilan orang tua. Nah, jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh jarak domisili siswa di atas 10 km dari sekolah terhadap keterlambatan siswa. Dan juga penelitian ini pasti memiliki tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh jarak domisili siswa di atas 10 km dari sekolah terhadap keterlambatan siswa. Dan juga penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat. Ada 3 manfaat yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan siswa mengenai keterlambatan. Yang kedua, menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan dilakukan mungkin untuk siswa-siswi SDH Bangka yang selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah menunjukkan solusi untuk mengurangi keterlambatan siswa. Lalu selanjutnya ada fokus saja. Yang pertama itu ada jarak domisili. Nah, definisi dari jarak domisili
adalah seberapa jauh tempat tinggal seseorang terhadap tempat lainnya. Dalam konteks sekolah bisa kita katakan bahwa jarak domisili ini jarak rumah seseorang ke sekolah. Yang kedua, ada jenis domisili. Nah, untuk penelitian kami menggunakan dua domisili, yaitu domisili terikat dan bebas. Nah, domisili terikat ini adalah suatu kondisi di mana anak tinggal bersama orang tuanya. Hal ini dikatakan sebagai domisili terikat. Sedangkan domisili yang bebas adalah suatu anak ini dia tidak tinggal bersama orang tuanya atau siapapun. Jadi dia tinggal sendiri. Contohnya ngekos. Nah, lalu yang ketiga ada perbedaan jarak relatif dan absolut. Jarak relatif ini menjelaskan rute perjalanan secara rinci, seperti biaya yang dibutuhkan, lalu waktu yang ditempuh, lalu jenis kendaraan yang digunakan. Nah, lalu absolut, jarak absolut, dia ini langsung to the point. Dia hanya menjelaskan kilometer dan meternya saja. Lalu yang kedua ada keterlambatan. Definisi dari keterlambatan adalah sesuatu yang selesai melebihi batas perkiraan. Dalam konteks sekolah kita bisa bilang ini siswa yang datang ke sekolah melebihi waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah. Lalu kedua, faktor penyebab keterlambatan siswa. Tentu saja ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa terlambat, seperti lupa memasang alarm, lalu kurang persiapan sekolah, serta bangunnya kesiangan. Nah, yang ketiga ini ada dampak keterlambatan. Dampak dari keterlambatan ini memiliki jangka yang panjang, karena jika dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk dan merugikan di masa depan. Lalu yang terakhir, ada solusi untuk mengurangi keterlambatan. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh siswa untuk mencegah keterlambatan, seperti memastikan alarm sudah terpasang dengan baik, lalu bangunnya lebih pagi, serta menyiapkan persiapan sekolah pada saat malam hari dari kemarin. Terus bagaimana dari hubungan dua variabel tersebut? Pertama, alasan kami menggunakan domisili terikat dan bebas serta jarak absolut. Kami menggunakan domisili terikat dan bebas didasari karena tempat tinggal siswa SMA dan Bangka yang beragam. Ada yang tentunya tinggal bersama dengan orang tua, dan ada juga dalam case tertentu mereka tinggal sendiri ketika jarak rumah mereka itu sangat jauh, di luar kota misalkan. Lalu kemudian ada statement mengenai jarak rumah dekat dengan sekolah bukan keuntungan bagi siswa. Saya setuju akan statement ini, namun masih saja ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Nah, ini akan menjadi suatu pemahaman yang kurang tepat yang akan saya bahas di pembahasan nanti. Kemudian pengaruh jarak domisili terhadap keterlambatan. Tentu ada. Siswa dengan jarak domisili jauh cenderung membutuhkan waktu lebih banyak untuk bangun tidur, untuk mempersiapkan lebih banyak dibandingkan siswa dengan jarak lebih dekat dari sekolah. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis metode penelitian yang kami gunakan itu adalah metode penelitian kualitatif. Pengertian metode kualitatif sendiri adalah bersifat penelitian dengan data-data yang bersifat deskriptif, seperti bahasa tertulis ataupun secara lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Alasan kami menggunakan metode kualitatif karena menurut kami metode kualitatif sendiri lebih bersifat terbuka daripada kuantitatif. Karena kalau kuantitatif kami hanya dapat menganalisis dari angka-angka, sedangkan kualitatif kami dapat lebih tahu alasan-alasan mengapa siswa SMA dan Bangka memilih jawaban tersebut. Yang ketiga, alasan kami menggunakan Google Form dalam penelitian ini. Alasan kami menggunakan Google Form sendiri karena menurut kami Google Form sangat membantu kami dalam menjangkau murid-murid SMA dan Bangka dan membantu kami untuk mencapaikan target kami. Dapat dilihat di sini hasil data penelitiannya. Ternyata murid yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah tetapi lambat itu ada 26, sedangkan murid yang jarak rumahnya jauh tetapi tidak terlambat ada 14. Dimana bisa dibilang cukup banyak murid yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah tapi terlambat. Dengan alasan mereka ada yang bangunnya kesiangan, lalu lama untuk bersiap-siap dan memiliki saudara yang juga telah lama untuk bersiap-siap. Maka dari itu kita masuk ke pembahasan dan rumusan yang di awal kita bahas mengenai bagaimana pengaruh jarak domisili siswa di atas 10 km terhadap keterlambatan siswa. Dijawab tidak terlalu berpengaruh karena dari alasan siswa yang menjawab kuesioner kami sendiri beralasan beragam sekali. Ada yang katanya
bangun siangan, ada yang katanya macet, ada yang karena cuaca, ada yang karena adiknya tertinggal. Dan kemudian kita akan masuk ke pemahamannya kurang tepat tadi. Yang kita bilang banyak pemahaman umum yang berpikir bahwa jarak rumah siswa yang dekat dengan sekolah cenderung tidak terlambat. Dari hasil penelitian kami, malah siswa dengan jarak rumah dekat dengan sekolah cenderung lebih banyak terlambat dibandingkan siswa dengan jarak rumah jauh yang dari sekolah. Nah, itu dia. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kami dapat dari penelitian kami ini menunjukkan bahwa jarak domisili di atas 10 km ini tidak terlalu berpengaruh terhadap keselamatan siswa SMA di antara pembangkang, karena membuat siswa tersebut jadi lebih siap dan lebih tepat waktu untuk datang ke sekolah. Lalu yang terakhir ada saran. Pertama, ada saran untuk mengupgrade. Nah, kami ini merekomendasikan siswa yang sering terlambat untuk menerapkan self management. Self management adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pola pikir dan kebiasaannya untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Lalu yang kedua ada saran untuk penulis selanjutnya. Nah, kelompok kami ini merekomendasikan penulis selanjutnya untuk meneliti dengan waktu yang lebih banyak serta data yang diambil juga lebih luas jangkauannya agar hasil yang didapat ini lebih akurat. Baiklah, ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan, sangat banyak sekali. Dan itu saja presentasi dari kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru? Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Baik, 9 menit 44 detik ya. Jadi masih aman dengan total 10 menit. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pemberian pertanyaan gitu ya. Saya mungkin bisa mempersilakan Bapak Ibu orang tua daripada anak-anak kita, kalau ada yang bertanya boleh diberikan pertanyaannya Bapak Ibu. Oke. Silakan Pak. Coba anak-anak kan kalau terlambat kayaknya udah biasa ya, kayaknya udah biasa ya kayaknya. Nah terus gimana ya cara konkret atau gimana caranya mengatasi mereka terlambat itu, mengatasi keterlambatan seperti itu. Baik. Terima kasih. Silakan. Untuk pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh Pak Buki dan Pak Aris. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu supaya sekaligus bisa dijawab anak-anak kita? Dari Ibu? Lagi mikir ya Bu ya. Oke, baik. Oke, mungkin Renal sama Pak Aris bisa dijawab dulu ya. Baik. Kalau dari saya, langkah konkretnya yang sudah dikatakan tadi, bisa mengatur jadwal, bisa mengatur alarm supaya bangunnya lebih pagi sehingga dapat menghindari keterlambatan, dapat ya harus mulai mengubah kebiasaan kita dengan ya tadi mengatur jadwal bangun lebih pagi, apalagi coba Pak Alex? Itu bisa kayak diperkirakan dari jam bangun, habis itu jam dia bersiap-siap berapa lama, ataupun dari dia jalan dari rumah ke sekolah itu berapa lama. Itu cukup membantu. Tapi menurut saya itu kembali lagi ke pribadi muridnya sendiri, gimana kalau dia disiplin dan benar-benar mau mengubah kebiasaan buruk itu bisa terjadi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Ada lagi dari Bapak Ibu pertanyaannya? Oke, silakan. Dari situ dari sisi siswa ya, menurut anak-anak semua, apakah dari segi orang tua ada sedikit banyak memberikan dampak dari keterlambatan siswa? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini akan dijawab oleh Ryan dan Pak Ludi. Sorry. Silakan, sudah bisa dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tentu menurut saya orang tua ada yang memberikan faktornya, tapi tidak terlalu berpengaruh. Karena kadang-kadang saya juga pernah mengalami waktu di Bekasi seperti orang tua saya emang belum bangun pas saya udah siap. Tapi emang salah saya juga, saya nggak bangunin dari awal. Jadi balik lagi emang salah diri sendiri sebenarnya. Nah, lalu orang tua juga ada yang sibuk, sehingga pas harusnya udah jalan malah disuruh pesan gojek
dari awal agar kita bisa mencegah hal-hal tersebut. Biar adiknya nggak ketinggalan ya. Jadi kalau menurut saya faktor orang tua itu sedikit banyak pasti ada, apalagi kalau misalnya orang tua itu kan biasanya heboh kalau misalnya anaknya mau sekolah, masak, persiapan, sarapan dan lain-lain. Nah, jadi apalagi kalau misalnya orang tuanya kerja kan, jadi pasti ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, mungkin time management orang tuanya juga bisa diatur ketika kalau misalnya ada pekerjaan itu diselesaikan terlebih dahulu, jadi tidak menumpuk. Nah, jadi sehingga juga bisa mengatur jam, mungkin bisa mengingatkan anaknya juga kalau misalnya oh ini udah jam segini harus segera berangkat, dan juga bisa membantu anaknya juga untuk mengatur supaya tidak datangnya terlambat ke sekolah. Memang balik lagi kepada anak itu sendiri, bagaimana anak itu menerima saran, menerima pendapat, dan juga self management dia dan time management dia. Tapi faktor orang tua juga menurut